itu saudara salah ngomong aja bisa ilfil, tahu ilfil? Hilang feeling. Dan Tuhan mundur. Tuhan mundur. Makanya kalau pemusik itu paling saudara frustasi sama Stephen. Lagunya dia ngomong, misalnya dia bilang ini, Holy Spirit. Tapi cara mainnya salah. Dia sudah melet, saudara. Kenapa? Bukan karena dia. Dia itu dengar dan kenal suara yang Roh Kudus mau. Sehingga kalau itu tidak sama, dia tahu Roh Kudus berkata no. Dan itu membuat Roh Kudus mundur. Kalau saudara kenal, maka engkau akan sangat berbeda. Saudara, setiap kali saya berkata, Tuhan, saya mau kenal lebih lagi. Saya mau kenal engkau lebih lagi. Buat hari-hari ini katakan, Tuhan, aku mau kenal. Dan bongkar hidupku. Ada banyak orang tidak kenal hatinya. Tidak kenal kesombongannya. Tidak kenal kemarahannya. Tidak kenal bahwa dia sudah berubah. Saudara, saya mau bilang sekali lagi. Kita memasuki 5 tahun terhebat. Tapi kenali hatimu. Yang menjadi masalah kalau kita tidak kenal hati kita berubah. Saudara, saya bisa sangat ngerti. Ada banyak orang hatinya berubah. Waktu dulu engkau tidak punya apa-apa. Saudara, engkau menyenangi pelayanan itu bisa sampai Tuhan bisa pelayanan itu anugerah. Pada waktu saudara belum siapa-siapa, saudara dipilih jadi pengurapin. Saudara bisa nangis dan nyiapkan diri. Berapa banyak penari. Dulu engkau kalau bisa nari di sini, kau bisa begitu bersyukur. Berapa banyak yang sekarang gak pernah kok menginginkan. Dan Tuhan tahu. Tuhan bisa kasih ke siapapun. Tuhan bisa kasih ke siapapun. Saya selalu bilang sama diri saya, ingat ya, lu keledai. Kalau lu nonggak sedikit aja, Tuhan turun. Maka semua orang di pinggir yang teriak Hosana akan lempari kamu dengan batu. Saya mau saudara ngerti, hati ini bisa berubah sangat cepat. Seberapa engkau masih sangat ngejar. Berapa banyak dari saudara dengar King's Altar, saudara sudah berkata, capek. Saya itu gemetar. Karena saya tahu setiap kali Tuhan ngomong gini, lu gak beriman, lu gak, istilahnya Tuhan udah kasar ngomongnya gitu ya. Di antara anak-anakmu ya ini, takaran iman tidak aku dapatkan. Takaran menginginkan tidak aku dapatkan. Dan Tuhan bilang, aku bisa pakai konglomerat siapapun buat bikin. Dan aku tinggal sentuh dia percaya. Tapi kita yang akan nangis. Kita yang akan nangis. Saudara, saya sungguh-sungguh berkata, seberapa engkau sungguh-sungguh ngerti, kenali Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat begitu. Saya ini sangat kenal Tuhan, saudara ya. Saya tuh gak berani loh saudara. Karena saya ini kalau misalnya saya ini gak sungguh-sungguh pengen, Tuhan itu langsung bilang, ya sudah kalau kamu gak pengen.
Saudara, kenapa Tuhan cuma tunjukkan mobil itu? Karena Tuhan tahu. Saya itu tidak pernah sungguh-sungguh menikmati Mercy. Saudara, saya ini bukan orang yang bisa menikmati Mercy. Saya bukan orang yang bisa menikmati mobil. Dan itu Tuhan. Makanya Tuhan ngomong gini. Nih tak kasih ya. Ini jatahmu. Udah di otak lu tahu ya. Ini punyamu. Dah tak ambil lagi. Ya. Toh kamu gak pernah sungguh-sungguh menikmati. Dan Tuhan itu begitu. Saya tuh kenal sekali Tuhan. Dan saya tahu. Saya bilang Tuhan lebih baik buat itu. Daripada nanti saya terima, setiap kali naik, gak enak lah, repot. Saya nyebut keceplosan aja sekali begitu, habislah saya. Kenapa? Tuhan ilfil. Sudah ngasih hadiah, kita tidak menghargainya dengan sangat. Bisa ngerti saudara? Terus jatah saya itu seharusnya ada anak perempuan. Saudara, saya sudah lihat cantiknya anak perempuan saya. Saya sudah lihat persis, bahkan Tuhan sudah kasih namanya. Saya tuh cuma nyebut begini loh saudara. Tuhan, kerjaan banyak. Hamil lagi, ngurus lagi, repot. Saya cuma ngomong begitu. Setelah saya ngelihat anak perempuan itu. Tuhan langsung bilang apa? Tidak akan aku kasih. Kalau Tuhan ini nawarin kau apapun ya. Tuhan nawarin misalnya begini. Ruth, ya, mau ndak jadi api? Kalau saudara ndak sampar itu. Dengan berkata aku menginginkannya Tuhan. Aku menghargai. Saudara cuma lolak-lolok, tahu lolak-lolok? Namanya api, apaan sih? Selesai saudara. Pasti. Apalagi saudara berkata begini. Saya tuh males loh harusnya jadi AB. Tidak akan. Tidak akan jadi. Pasti. Saudara, kalau saudara kenal Tuhan, apapun yang ditawarkan, dia punya sesuatu sangat tinggi. Dan sekali engkau menolak, selesai. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara yang terakhir, roh takut akan Tuhan. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, saya ini orang yang sangat gemetar. Karena saya tahu siapa dia. Saya tahu dari mana saya diambil. Dan saudara, karena itu saya pelajari sungguh perjanjiannya. Saya menghargai setiap kesempatan. Saya menghargai setiap jumpa. Saudara, takut akan Tuhan itu sampai kau menghargai setiap jumpa. Kau menghargai setiap kesempatan. Takut akan Tuhan itu membuat engkau menghargai kalau engkau bisa melayani. Kalau saudara bisa pergi dan ngabarin Injil, kau menghargai. Engkau takut akan dia sampai kau bisa pertanggungjawabkan setiap sen. Setiap sen. Kenapa saya ini ngomel? Saudara, kalau misalnya saudara kita bikin KKR. Saudara habis sekian M, jumlah sekian. Loh, saya ini orang yang gemetar. Saya gak bisa bilang ini uang orang, ini berkatin. Saya tidak bisa saudara. Saudara, saya gemetar. Saya berdoa saudara ngerti ada roh takut akan Tuhan. Saya bersyukur. Saya bisa makin hari. Saudara, saya bisa ngerti hati Tuhan. Ada hal-hal yang dia berkata itu aku mau the best. Tapi ada hal-hal yang dia mau pertanggungjawabkan setiap perkataan, setiap uang. Saya sudah terangkan saudara berkali-kali ya. Ahok Jokowi salah saja beli bus. Hampir masuk penjara karena KPK, betul? Cuma salah, enggak korupsi, enggak. Salah milih bus.
Itu persoalan, saudara. Saya ini tahu semua hitungan, tahu semua perjanjian. Karena itu, nanti kalau saya khotbah lamaan saudara makin pusing. Ya, kalau saudara ngerti makin takut akan Tuhan. Kenapa Musa cuma salah loh? Dari salah ngomong, mukul. Betul kan? Masuk Kanaan enggak? Enggak. Saudara Elia itu cuma ngomong gini, Tuhan aku capek. Saudara, dan dia lari dari Isabel. Dia masuk destiny yang tertinggi enggak? Enggak. Saudara Saul itu enggak pernah berzina loh. Saul itu mempersembahkan korban belum waktunya, betul? Dia ditolak jadi raja enggak? Tolak. Perjanjian baru nih, perjanjian baru, perjanjian lama saudara. Itu kan perjanjian lama. Ada Ananias dan Safira cuma ngomong begini. Ini semuanya. Padahal itu sebagian. Apa yang didapat? Mati. Saudara, saya bisa rinci semuanya. Saya berharap saudara ngerti, takut akan Tuhan. Saya tuh kadang-kadang heran lihat orang gak takut. Berzina semaunya, sombong semaunya. Ya. Saudara dikasih kesempatan nolak. Saudara nari ogah-ogahan. Aduh. Kalau saya nih saudara ya. Saya ini kalau sudah ada acara seperti ini. Saya sakit apapun. Kalau misalnya itu, saya sakit pun saya merangkak. Kalau saudara tahu berapa kali, saudara, saya dalam keadaan pendarahan, dalam keadaan apapun. Saudara, tidak ada yang namanya buat saya itu berdalih. Saya berdoa roh takut akan Tuhan. Itu turun dengan sangat kuat. Kalau saudara mengerti ini semuanya, maka saudara akan masuk dalam unity dengan roh Tuhan. Dan 5 tahun ini akan menjadi tahun terajaib. Akan menjadi tahun yang paling mulia. Tahun di mana surga menyentuh bumi. Tahun di mana penuh kemenangan. Nah saudara, kita sekarang lihat mahkota jatah saudara. Ya. Saudara lihat jatah saudara sekarang. Saya berdoa saudara terima jatah saudara sekarang. Amin. Saudara, mahkota itu nggak gratisan loh ya. Saudara, mahkota itu saudara terima, saudara, karena apa? Syaratnya ada masing-masing. Ya. Oke, yang pertama mahkota. Saudara, kita lihat ayin sayin itu gambarnya adalah mahkota. Pedang atasnya ada mahkotanya. Jadi saudara, jatah kita adalah 7 mahkota. Next, cepat saja. Saudara, yang pertama Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Betul? 1 mahkota atau banyak? Banyak. Saudara, jadi setiap kita nanti di surga, ya, kita itu bisa banyak mahkota. Saudara, itu bertumbuk bagus, saya pernah lihat saudara. Jadi tidak ada, di gambarnya ini tidak ada saudara. Itu serasi sekali. Tapi bertumbuk, orang bisa langsung tahu. 7, 2. Karena itu bertingkat saudara. Saudara, jadi di surga semua terbaca. Nah sekarang kita lihat. Ini enggak exactly urutannya. Tapi pokoknya simple. Saudara dapat 1 mahkota, saudara tingkat 1. Begitulah kira-kira saudara ya. Ada nanti orang-orang yang tinggal di barak. Orang-orang yang tidak punya rumah. Nah ini tidak ada mahkotanya saudara. Ini tidak ada mahkotanya. Tapi kalau saudara sudah punya 1 mahkota, walaupun saudara di level 1, saudara pasti sudah punya rumah. Saudara, nah mahkota yang pertama dikatakan Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang apa saudara? Rendah hati. Dengan apa? Keselamatan. Saudara, jadi kalau kita ini tidak sepanjang hidup kita,
saudara ada pertobatan, ada hineni, ada mau dididik, ada kerendahan hati, kita akan kehilangan mahkota kita. Sedangkan ini adalah mahkota yang pertama loh saudara. Mahkota apa? Keselamatan. Saudara, ini modal selamat. Jadi kalau saudara bilang, Bu, saya sekali ngaku, tapi setelah itu saya tidak mau diajar. Setiap kali diajar, saya keluar aja lah. Itu sombong loh saudara. Setiap kali dididik Tuhan ngomong gini, iya kalau saya tidak bisa, sudahlah Cik, memang saya bodoh, saya keluar aja. Itu kesombongan Paul. Saudara, dan itu membuat kau kehilangan apa? Keselamatan. Saudara, kau lihat hatimu. Kalau hatimu masih suka diajar, suka dibongkar, suka dididik. Ya. Kalau istilahnya begini, Bu, wah, pukul, hajar, habisi, rubah, bongkar. Saudara masih punya ini. Tapi begitu saudara ditegur pemimpinmu, kau bilang ini, dia kan gak ngerti. Yang di lapangan kan saya, bukan dia. Itu hatimu berubah. Dan itu exactly yang Lucifer bilang. Lucifer bermula dengan, yang di lapangan kan aku. Tuhan kan gak pernah tahu. Tuhan kan ditata. Dan itulah awal kau kehilangan mahkota. Jangan berpikir yang bisa begitu cuma orang kaya. Bahkan orang yang di bawah. Seringkali mereka menjadi sombong. Dan itu yang membuat mereka tidak bisa berubah. Saudara, ini misalnya contoh nih. Dulu berkali-kali saya tuh bilang sama Ibu Ruth. Nah, saudara, saya bilang jatahmu itu punya restoran banyak. Kamu bisa bikin restoran. Saudara, selalu dia jawabnya begini. Dulu, sekarang beda banget jawabannya. Walaupun restoran yang gede-gede belum nyata, tapi sekarang jawabannya beda. Saudara, dia selalu jawabnya gini. Ibu kan gak tahu saya. Ibu kan gak tahu anak buah saya. Saya itu gak bisa, Bu, ngatur banyak-banyak. Saudara, begitu saudara ngomong begitu, saudara sudah memotong destinimu. Menolak semuanya. Yang keren, beberapa waktu yang lalu saya pulang, saya ngomong gini, saya baru pulang dari sini lihat restoran keren, gini. Terus dia bilang gini, sebentar lagi saya lebih bagus. Saya senyum, saya nolak gini. Bukannya lu gak bisa ngatur begitu? Bukannya lu gak bisa ya bikin restoran? Dia bilang, Bu, saya beyond human, Bu. Please ucapkan saya beyond human. Saudara, saya senyum. Setidaknya mulai waras, saudara. Ya. Saudara, ini ada perbedaan sangat. Ya. Saudara, saya berdoa. Ingat ya, ini mahkota yang pertama adalah mahkota kerendahan hati. Dan rendah hati itu orang sangat, dia berpikir gini, rendah hati. Ayo mimpin pujian, enggak bisa. Rendah hati itu bukan rendah hati. Itu sombong pol. Karena Rolis itu sombong pol, saudara. Kalau disuruh nyanyi, ya, ngomongnya gini. Enggak pas, enggak mood, enggak bisa. Takut minder. Tapi minder itu sombong pol. Tapi saya bersyukur Rolis juga kemarin berkata, Bu, sekarang kalau ibu suruh nyanyi kapan saja, saya siap. Saya berharap saudara akan ada duo keriting nanti. Saudara, Olvi itu keriting, Rolis keriting kan? Sebenarnya suara laki yang keren model kayak Olvi itu Rolis. Kalau suara Leo itu suara mesra ya. Suara Tuhan itu ya. Tapi Tuhan juga suka, saudara. Tapi kalau suara powerful, suara majesty, saudara harusnya itu duo keriting, saudara. Ya, kita tunggu tanggal mainnya. Saya berharap ada duo keriting, Rolis dan Olvi, saudara. Ya. Tapi itu bermula dengan
mahkota keselamatan. Rendah hati. Amin. Mahkota yang kedua. Saudara, dikatakan Amsal 14 ayat 18 sampai 24 ini sebenarnya banyak dan keren. Tapi saya percepat. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan. Tetapi orang yang bijak bermahkotakan apa saudara? Pengetahuan. Mahkota orang bijak adalah apa saudara? Kepintarannya. Tajuk itu mahkota juga. Orang bebal adalah apa? Kebodohannya. Saudara, cari mahkota yang kedua itu pengetahuan dan pengertian. Saudara, ini karena engkau haus dan lapar untuk belajar dan belajar dan belajar. Saudara, begitu engkau berhenti belajar, engkau tidak akan dapat mahkota ini. Ini mahkota harus kau kejar seumur hidup. Saudara, mahkota ini membuat saudara belajar ilmu tapi berfungsi. Jangan S3. S3 apa? IT. Tapi saya bilang, lah terus kenapa tidak buat Mahanaim itu full IT? Yang cuma begini, teng, langsung keluar gambar. Mau kemana? Itu ya. Saudara lo, sekarang bisa lo, betul kan? Hologram sekarang bisa. Saudara tinggal masuk, teng, begitu keluar. Saudara dia bilang gini, wah enggak bisa bu. Dulu sih saya belajar, tapi lupa. Ya udah gak usah. Ya. Saudara, ilmu itu untuk belajar, untuk berfungsi. Amin. Saudara ingat loh, Alkitab berkata, makin banyak tahu makin dituntut. Betul? Jadi kalau saudara bilangnya S2 dalam, misalnya nih, wah saya grade 9 dalam piano. Tapi setiap kali main piano gak ada hadirat Tuhan, gak usah. Saudara, ini harus belajar. Tapi kalau saudara mau jadi pemain keyboard, cuma bisa kunci C, ya sorry. Saudara akan dipilih enggak? Enggak. Karena saudara harus belajar. Harus belajar. Ya, next saudara, cepat. Saudara, Mazmur 89 ayat 20. Pernah engkau bicara dalam penglihatan kepada orang yang kau kasihi. Katamu telah kau taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan di antara bangsa itu. Saudara, perang, saudara dan berkorban, itu membuat saudara punya mahkota. Dan ini harus day by day seumur hidup. Jangan pikir gini ya, sekali berkorban, dulu saya pernah berkorban loh. Sampai saya ngasih semua mobil saya, sampai saya jalan kaki. Dulu, saudara engkau bisa kehilangan mahkotamu. Tapi kalau day by day, kau korban waktu. Saudara engkau korban uang dalam ketepatan. Day by day kau korban egomu dipotong. Saudara engkau misalnya engkau ini businessman. Tapi Tuhan suruh engkau berlutut di bundaran HI. Yang anak buahmu bakal lewat. Saudara, kalau Tuhan yang suruh, berani tidak? Ini korban. Dan kalau saudara tidak berani korban, kapan terakhir saudara pemusik berkorban? Saudara, kapan terakhir penari berkorban? Kapan terakhir setiap kita korban? Karena mahkota kepahlawanan itu akan hilang kalau seumur hidup kita tidak berkorban. Saudara, makanya buat saya walaupun soal kecil sih. Pada waktu Tuhan bilang Kalimantan, ya kamu patok di tengah hutan. Yang 4 jam saudara naik boat kecil, mentok gitu saudara ya. Buat saya tuh gini, aduh lumayan lah. Setitik korban saudara ya. Karena buat saya, saudara itu 4 jam pergi, 4 jam pulang saudara. Kalau sudah tidak berkorban, saya bilang Tuhan, saya tidak mau kehilangan mahkota saya. Setiap kali saya diomongin orang sesat, saya bilang bagus, ayo omongin terus please, lumayan berkorban. Dan setiap kali saya ngajar anak saya, saudara, berapa kali saya ngajar saudara, dan reaksinya bukannya baik, malah marah. Saudara, dan saya bahagia.
Setidaknya saya sedikit berkorban, saudara. Tapi yang kasihannya dia, saudara ya. Saudara, saya tuh tidak ada gunanya. Ini kalau mau ngomong jujur nih, misalnya nih, saya pakai Jimmy lah. Saya tahu dia kaya. Saya tahu, saudara, hobinya dia coba ini, saya baikin. Saya puji-puji, saya sayang-sayang gitu. Supaya duitnya masuk ke saya. Untung mana? Untung begitu atau untung saya bilang ini, Jim, lu ya bertobat ya. Lu sungguh-sungguh lu perang. Untung mana sebenarnya? Untung yang pertama. Saya tuh kalau baik-baikin dia, siapa tahu nanti dikirimin apa gitu, saudara ya. Emas sekilo gitu ya. Saudara. Tapi buat saya lebih suka, saudara, menghajar anak-anak saya. Bukan hajar yang ngawur. Karena hati saya ini takut. Saya takut Tuhan menghajar engkau. Saya sangat takut. Saudara, banyak orang tidak ngerti. Mereka lebih suka kalau saya memanjakan. Mereka bilang, Bu, kenapa sih tidak bisa baik kayak Bapak? Saya bilang itu bukan destiny saya. Saya bukan singa baik. Tapi kalau kalian mau cari pendeta baik, cari di luar. Di sini nggak akan dapat. Tapi saya doakan, angkat, bawa sampai destiny kalian sampai. Selama kalian masih mau. Saya tidak butuh sungguh-sungguh. Saya tidak butuh mobil, tidak butuh apapun. Saudara, kalau saya hobi mobil, tadi malam Mercy itu ada tuh BPKB-nya, fotokopinya di tas saya. Saudara, itu Tuhan pilihin perfeksi. Saya sampai senyum, saya bilang ini, Tuhan, lu tahu seleraku ya. Saudara, saya tuh gak senang Mercy besar. Jadi kemarin yang dikasih itu Mercy yang model sport, yang model Mercy Lady. Dan itu tuh keren sih, saudara. Gabungan antara gagah dan cantik. Yang punya memang cewek, saudara. Saudara. Dan itu benar-benar keren. Saya bilang, Tuhan, Kau tahu selera saya. Tapi saya bilang, Tuhan bilang, aku tahu, aku juga tahu kamu. Kamu toh pasti kamu persembahkan. Seperti para tua-tua, setiap kali dikasih mahkota, ya, dia balikin ke Tuhan. Bukankah 24 tua-tua itu tidak pernah pakai mahkotanya, betul kan? Itu kalau dilihat lucu loh, saudara. Dikasih ke mereka, dilempar ke Tuhan. Kasih lagi ke mereka, dilempar ke Tuhan. Itu selama-lamanya loh nanti begitu, saudara. Lempar-lemparan mahkota. Saudara, tapi karena itu muncul dari hati yang paling dalam. Itu muncul dari hati saya yang paling dalam. Saya bilang, Tuhan, tidak pernah. Saya tidak tahu apa. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang guyon dan sedang, dalam tanda kutip lah, saudara ya, menyintai saya. Saudara, saya itu paling males lah tumi. Tapi saya disodorin tumi yang semuanya, saudara. Mulai dari koper. Ada orang bilang ini, Bu, saya disuruh Tuhan kasih tumi dengan janji tidak diributin. Mau ibu taruh dimanapun, nggak usah dibungkus, ibu buang, nggak masalah katanya ya. Terus saya bilang, sekali lagi, saya terima, saya blessing kamu, jangan beli uangnya, kasih persembahan. Sudah selesai. Terus dia bilang, iya Bu, saya juga tahu pasti diomongin begitu katanya ya. Saudara, ada lagi yang ngasih telepon, Bu, Tuhan cuma bilang ini ada uang. Tuhan bilang, ibu mau Hermes enggak? Enggak, saya copotin Bu itunya. Saya bisa pesenin Hermes tanpa logonya. Ya, karena Tuhan bilang ibu sudah sampai di atas itu. Enggak, kasih uangnya, transfer, saya bilang. Saudara, dan orang bilang, Bu, kenapa? Saya sedang mengikuti jejak tua-tua. Lempar-lemparan mahkota sama Tuhan. Ya. Saudara, cuma 2 yang saya pakai, dompet sama tempat senjata tumi. Saudara, karena buat saya
Saya berkata, God, saya tidak mau. Terima kasih buat cintamu. Tapi aku kembalikan. Terima kasih buat cintamu. Saudara, ada orang kasih saya. Dia tawarin jam, saudara. Saudara, saya tawarkannya, saya kembaliin. Saya berkata, saya tahu. Saya tahu. Tapi buat saya, hati saya didik hati saya untuk tahu diri. Orang bilang, Bu, bukankah itu tanda ibu diberkati? Saya tidak bilang kalian tidak boleh pakai. Tapi itu cara saya menyintai Tuhan. Itu cara saya mengabdi. Itu cara saya memaksa diri saya untuk ada dalam korban. Saudara, next. Mahkota kemenangan. Saudara, ini ayat sebenarnya juga buat penyesatan. Tapi dikatakan, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Saudara, ini artinya kalau saudara terus maju, bukan orang yang stuck. Saudara terus merebut dari satu kemenangan kepada kemenangan, maka saudara akan mendapat kemenangan. Saudara, mahkota kemenangan. Dan saya berdoa setiap kita berkata, Tuhan, jangan biarkan aku ini stuck. Jangan biarkan aku ini tidak pernah menduduki daerah yang baru. Jangan pernah aku ini tidak pernah naik ke next level. Saudara, saya sedih, banyak orang saya ketemu 5 tahun yang lalu tetap sama. Saudara, saya bahkan sedih lihat hamba-hamba Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita waspadai. Tuhan mau kita naik, bukan turun. Amin. Tuhan mau kita benar-benar setiap jalan kita membawa kemenangan. Saudara, kita bukannya, saudara, orang yang mundur, tapi orang yang maju. Dikatakan jelas, lalu ia maju sebagai apa? Pemenang. Jadi maju itu bukan gini, nanti gimana? Maju nanti gak bisa, izinnya belum tentu. Saudara maju sebagai pemenang. Saya berapa kali cerita, saudara, Stephen alami hal yang sama, Joshua alami hal yang sama. Saudara tahu apa yang terjadi sama Stephen? Sama. Saudara, tiba-tiba ketua angkatannya itu sakit. Dan mereka itu tidak bisa mengeluarkan bahwa semua sudah dicek benar. Saudara, sehingga dia tidak bisa buat dapat ijazah resminya. Saudara, dan London berkata harus ijazah resmi. Saya bilang sama dia, Ban, kalau lu mulai sudah kalah, kamu mulai sudah bilang ya sudah, gimana? Ya, ini sakit, yang situ nggak mau, ya saya nunggu sampai keluar. Kamu tidak datang sebagai penguasa. Saya bilang deklarasi, katakan. Saudara, dia deklarasi. Dan mereka keluar surat. UPH langsung bilang ini, kami keluarkan surat. Saudara, tapi bukan ijazah asli. Dan yang di sana langsung bilang, kami bersedia, tidak ada masalah. Saudara, jalan kemenangan. Amin. Kalau saudara itu sudah apa-apa, ya peraturannya begitu. Kita ini penguasa. Amin. Kalau itu kehendak Tuhan, kalau itu urusan Tuhan, kalau itu yang Tuhan mau, tidak ada satu penguasa pun yang bisa berkata no, harus. Kita sudah buat di Bundaran HI. Kita sudah larang Lady Gaga datang. Kita sudah lakukan berkali-kali. Saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, sekali lagi punya mental penguasa, maka saudara akan dapat mahkota kemenangan. Lo itu day by day lo. Jangan pernah berpikir sekali dan engkau bisa punya itu. Itu bisa hilang. Saudara, kemudian yang kelima adalah mahkota kerajaan.
Maka Ester dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia memperoleh sayang kasih baginda lebih baik pada semua anak darah yang lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota apa? Kerajaan ke atas kepalanya. Mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara, ini engkau diangkat jadi keluarga kerajaan. Saudara, engkau diangkat jadi sudah mulai masuk. Jadi level raja-raja. Syaratnya jelas loh. Saudara, syaratnya yang pertama apa? Memperoleh apa? Sayang. Saudara, ini istilah saya ya. Saudara di depan Tuhan itu bisa nyebelin atau nyenengin. Ingat sekali lagi. Saudara di depan Tuhan bisa apa? Nyebelin atau nyenengin. Sekarang begini. Saudara tidak dapat pacar. Saudara jatuh cinta sama seseorang. Terus kemudian ternyata orang itu dikasih Tuhan ke orang lain. Hari itu reaksi saudara menentukan. Kalau saudara ngomong gini, Tuhan terima kasih ya. Engkau ambil orang yang paling aku cinta. Supaya aku menyintai engkau lebih dari segalanya. Terima kasih. Kalau engkau tidak kasih aku jodoh, berarti aku ini dicintai, diingini dan dimiliki engkau sendiri. Maka hari itu Tuhan jatuh cinta dengan engkau. Karena reaksimu menyenangkan. Betul? Tapi kalau saudara reaksinya begini. Kalau Tuhan tidak kasih ya sudah. Saya tidak pelayanan lagi. Tuhan memang tidak sayang saya. Saya memang bukan siapa-siapa. Saya memang bukan kayak dia. Saya memanglah jelek-jelek. Saudara-saudara pikir ya. Tuhan lihat saudara mutung. Saya memang jelek. Terus saudara Tuhan bilang gini. Kasihan gitu. Tuhan bilang apa? Terserah lu deh. Nyebelin. Saudara bisa ngerti. Saudara lihat temenmu bawa HP baru nih, gadget. Samsung S7. Nah, saudara lihat, saudara bilang begini. Terima kasih Tuhan. Dia dapat gadget. Sayang gak? Supaya waktu saya tidak habis dengan gadget. Tapi waktu saya buat engkau dan buat engkau. Tapi kalau saudara lihat temen pegang gadget S7 gini. Mau Tuhan kapan? Aku kok tidak dikasih begitu, mau Tuhan. Tahu gak? Nyebelin. Tuhan bilang begini. Selama hatimu masih tertarik sama gadget, aku gak harap kasih kamu. Saudara bisa tahu bahwa day by day kita bisa nyenengin atau nyebelin. Ingat ya, senggol temennya. Lu jangan nyebelin ya. Lu jangan nyebelin Tuhan ya. Lu senengin Tuhan. Amin. Saudara. Loh, dalam segala hal. Ini contoh nyenengin dan nyebelin. Obaja disuruh sekolah. Ya. Sekolah S1. Tahu enggak reaksinya? Untung lu Tuhan enggak ngamuk. Males, buat apa sekolah? Kalau belum tentu lagi nanti saya sibuk, nanti enggak bisa latihan. Tuh kalau saya jadi Tuhan, sudah gini, jangan enggak usah. Itu reaksi apa? Nyebelin. Untung. Tuhan bilang, ayolah aja. Lewat mamanya, lewat semua. Dan akhirnya dia milih sekolah. Reaksi itu bisa nyenengin atau nyebelin. Saudara semua orang. Saudara dan kalau saudara beroleh sayang. Baru saudara dapat mahkota apa? Kerajaan. Bisa hilang enggak? Contohnya siapa? Wasti. Mahkota kerajaannya diambil. Gara-gara apa? Nyebelin. Loh, Wasti itu dosanya apa? Ngomong sama-sama, nyebelin. Nyebelinnya apa saudara? Raja ini lagi senang. Lagi pesta, lagi pengen ngasih hadiah. Lagi pengen pamer bilang ini loh istriku yang tercantik. Betul kan? Dipanggil ngomong apa saudara? Aduh capek.
tengah malam, masa mesti dandan lagi? Aduh, saya ini lagi pesta, lagi minum-minum, lagi mabok. Itu Tuhan bertepuk tangan sebelah. Langsung. Hari ini kalau Tuhan manggil kamu, nari, nggak bisa, nyebelin, selesai. Saudara, saya ini berapa kali sebenarnya nyuruh orang. Saya nawarin satu kedudukan, satu tugas, saya nawarin. Dan saya ini orang, kalau saudara tahu, enggak 2 kali. 2 kali orang itu jawab sekali. Bu, enggak usah gini. Bu, saya enggak bisa gini. Selesai. Buat saya engkau tuh enggak pernah tahu urgennya. Kau enggak pernah menghargai. Beberapa orang bilang, Bu, kenapa saya enggak pernah lagi disuruh? Saya bilang, saya tahu. Dalam hati, enggak, saya sudah punya yang lain. Tapi buat saya, kau 1 kali saya tawarkan, kau enggak nyamber, enggak usah. Ini urusan kerajaan surga. Pilihannya nyenengin atau nyebelin. Saudara ingat baik-baik. Dan Tuhan jangan saudara pikir bilang, oh itu Bu Iin. Saya berdoa saudara ngerti. Nyenengin atau nyebelin. Setiap saat. Wasti didapati lagi mabuk. 1 kali. Enough. Saudara, dan dikatakan, saudara ya mendapat kasih dan perkenanan. Ya, saya berdoa saudara mengerti ini. Yang ke-6, saudara, ini mahkota kehidupan. Ini sudah level 6. Saudara, dan ini mahkota kehidupan ajaib sekali. Yang pertama, mahkota orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara, artinya orang itu harus mendidik. Saudara memuridkan. Saudara kemudian membawa setiap orang ya kepada yang namanya saudara ya kebenaran, terus naik. Makanya saya selalu berkata, tuh mahkota kehidupannya Nike tuh banyak banget. Karena penari saudara itu dimulai dari 10 orang. Begitu dipimpin dia, hari ini penari kalau dihitung dari seluruh Indonesia itu 3.000 lebih. 10.000 malah mungkin ya. 10.000-an ya. 10.000. Saudara, dia memuridkan pakai blok, pakai segala macam. Dia punya mahkota kehidupan. Saya suka ngomelin Leo. Saya bilang gini, Le, lu itu ada, pemusik itu ada sebelum penari. Tapi dari dulu dan forever, saya harap mulai sekarang tidak forever. 5 orang doang. Ya, jangan berkata, oh saya the 5 gitu ya. Jangan bangga. Kalau saudara tidak bisa memuridkan, jangan bangga. Saudara, saya sangat bangga. Setiap kali saudara ya, anak saya berdiri di sini. Saya sering kali bilang, kalau Ibu Ruth ya khotbah dengan tajam. Hari-hari tertentu gitu ya, khotbah tajam. Orang saya selalu bilang, Bu, wih tajamnya ya, lebih tajam dari Ibu. Itu, saya bilang ini, itu saya bangga banget. Kalau saya lihat Bu Iren dengan bangga berkata GGB sudah berapa Bu? 2000-an. Saya bangga. Saya kemarin pergi kemana ya? Ke Tulung Agung. Saudara saya bilang, Bu kami sudah ikut GGB loh Bu. Dan ditunjukinlah sertifikatnya. Saudara itu Tulung Agung itu deso-soso saudara ya. Tapi dia ikut yang Surabaya saudara. Saudara, dan dia tunjukkan. Saya bangga. Itu coach sejati. Dalam hati ngomong gini, Bu Iren anak gua loh gitu saudara ya. Saudara beranak cucu. Tapi kalau dari zaman dulu yang khotbah saya terus, dan yang lain lolok gak bisa khotbah, menangislah saya. Muridkan. Sampai ada anak-anakmu yang 4 kali, 5 kali, 7 kali. Saya bangga banget sama Polisa Pasuki.
Anak saya sekarang keren loh. Naiknya Jaguar. Ya, Bu In gak apa-apa naik Kijang asal anaknya naik Jaguar gitu ya. Naik apa lagi? Ya pokoknya ada yang macam-macam lah saudara. Saya bangga. Mereka membuktikan mereka lari mencapai level tertentu. Saudara, setiap orang mengekspresikan dengan cara yang berbeda. Tapi saya mau setiap orang terus naik. Didik, muridkan, kembangkan. Saudara teruskan. Saudara, mahkota kehidupan ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Saudara, mahkota kehidupan lagi. Jangan takut bahwa engkau harus menderita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan kepadamu ke dalam penjara. Tapi dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, martir akan menerima mahkota ini. Saudara, orang yang tahan uji, dibuanting, saudara diinjak, disakiti, saudara tetap cinta Tuhan, miskin tapi tetap makin on fire. Saudara sakitnya kayak apapun, ini akan dapat mahkota kehidupan. Makanya kalau lagi saudara sakit, ya, jangan pernah ngeluh. Kalau sakit itu kesempatan, terima kasih Tuhan, oh I love you, I love you, I love you gitu saudara ya. Buat sampai istilahnya saudara ekstrim. Saudara, karena itu adalah titik di mana engkau bisa mendapat mahkota kehidupan. Kalau engkau sedang direndahkan, kau sedang diajar. Makanya pada waktu anak saya meninggal, saya teriak, takkan pernah kubawa. Saudara, pada waktu anak saya membiru ya, sepanjang malam saya nyanyi. Saya nyembah Tuhan. Saudara, karena saya tahu itu poin-poin, titik-titik. Pada waktu kita bisa dapat mahkota kehidupan. Pada waktu seluruh dunia bilang saya sesat. Pada waktu orang-orang yang saya cintai, saya didik marah. Saudara, itulah saat-saat. Saudara, saya itu sudah kebal lah. Dimaki ya saudara, dimarahin. Saudara jadi buat saya. Jadi ya itu lumayan lah nyumbang batu kecil-kecil saya rasa. Atau kerikil di depan rumah saya. Tapi kan kalau di surga kerikilnya harus emas. Saudara, tapi setiap kali itu tak pernah membuat saya menjadi saya itu saudara berkali-kali saudara diancam, dibunuh, dikasih surat. Tapi itu buat saya semuanya adalah mahkota kehidupan. Kalau saya difitnah, apalagi itu sekali lagi mahkota kehidupan. Saudara, saya berdoa. Saya berdoa saudara ngerti maka terakhir. Saudara, ayatnya ini sebenarnya dikatakan begini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara, inilah saudara mahkota daripada saudara kemuliaan. Ini mahkota pada waktu saudara dibawa hampir seperti Allah. Saudara, Mikael artinya seperti Allah. Saudara, kemudian kalau saudara dikatakan Musa, Tuhan berkata mulai hari ini aku mengangkat engkau seperti Allah. Saudara, ada banyak lagi ayat seperti Allah. Saudara dan saya berdoa kita semua sampai level ini menjadi seperti Allah. Saudara, inilah bagian kita. Mari kita akan sembah Tuhan. Saudara, kita akan ambil semuanya ini. Ambil 7 mahkota dan 7 roh Allah. Keluarkan dulu apa yang tadi saudara sudah terima. Kita akan nyanyi patok hatiku. Saudara, yang pertama saudara keluarkan adalah
saudara serbet ini. Nanti di rumah, ya, cara gantungnya persis itu supaya kebaca dan ingat terus. Nah, saudara kalau ngantungnya begini, ya, maka saudara akan pas lihat merpatinya di atas dengan 3 pedang dan sebagainya. Saudara, semua taruh ini, saudara boleh tanya Tuhan. Kemudian letakkan ini di mana yang saudara tahu, saudara sudah buat kesalahan. Jadi misalnya begini, saudara rasa yang paling saudara rasa hatimu mulai berubah. Taruh ini di hati. Kalau saudara rasa, Bu, masalahnya sekarang otak saya ini loh, mikir terus yang berbeda, taruh di kepala. Kalau saudara berkata, Bu, aku sekarang tanganku malas, taruh di tangan. Saudara, kalau saudara berkata, aku pelayananku berubah, aku tidak lagi punya iman, punya kekuatan pelayanan seperti dulu, taruh di kakimu. Saudara, ini tahun artinya juga patok. Seperti yang saya katakan, biarkan Tuhan melihat, biarkan Tuhan membasuh. Dan kita mau berkata, Tuhan, ini aku, kembalikan aku patok hatiku, kembalikan aku ini, kembalikan aku jadi seorang hamba. Mari kita nyanyikan. Merelakan diri, meletakkan hidup, tak ada lagi diriku, hanya Engkau Tuhan, patok hatiku, genggam hidupku. Jalan cintamu, kembalikan kami seperti Kau jatuh cinta dengan kami. Kembalikan waktu Kau temui kami mendapat cintamu lebih dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah buang kami. Jangan pernah berhenti dengan kami. Hamba minta kesempatan satu kali lagi untuk menyelesaikan destiny dan semuanya, Bapa. Ini bukan soal yang lain, soal kami dan Engkau menyatu. Patok kami, patok kami, buat kami menyatu, buat kami menyatu dengan Engkau. Mari tuju Roh Allah,
Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang angkat roti itu. Saudara, seperti yang saya pernah terangkan, pedang itu pertama untuk memotong diri kita. Yang kedua untuk mengeksekusi, menyelesaikan semua destiny. Yang ketiga untuk berperang. Di hadapan Tuhan hari ini, katakan apa yang kau mau patok dari, yang kau mau potong dari dirimu. Dan katakan apa yang kau mau eksekusi. Katakan juga di hadapan Tuhan, iblis penguasa mana yang kau mau taklukkan sebelum kita mengangkat. Dan kita akan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Maka hamba mau potong semua kemalasan. Hamba mau potong semua ketidakpercayaan. Hamba mau potong setiap ketidaktegunan, ketidaktepatan Bapa. Hamba mau potong setiap penundaan. Hari ini hamba eksekusi King Allah dan Osomeba. Hamba eksekusi lawatan dan kesalahan. Hamba eksekusi kemat tahun yang akan turun. Surga menjatuh bumi. Aku eksekusi yang supranatural. Dalam nama Yesus, hai antikris, semua empat kuda dan penunggangnya, semua cawan kemurkaan Tuhan, semua empat malaikat jatuh terakhir pembinasa kecil. Aku berkata roh penyesal, aku potong dan aku berkata tidak bisa muncul dan tidak bisa keluar sebelum kami diangkat di awan-awan. Semua perkatakan dengan mulutmu. Biar musik saja, semua berkata-kata. Eksekusi, potong yang harus kau potong. Eksekusi yang harus kau eksekusi. Dan ikatan habiskan musuhmu. Kami potong semua yang bukan dari Tuhan, yang masih nempel dalam hidup kami. Kami eksekusi semua destiny kami. Sempurna terjadi, sempurna terjadi, sempurna terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kiaraji Kere. Kami potong-potong semua yang bukan dari Tuhan. Kiaraji Terima kasih Tuhan.
dalam nama Yesus kami memakannya. Saudara angkat. Saudara memakannya. Tapi sekarang saudara angkat dulu anggur. Saudara, anggurnya ini yang kecil, memang warnanya tidak merah. Saudara, ini anggur dari Amerika, di kebun anggur yang Tuhan suruh semua teman-teman kami, semua teman-teman kita berdoa, menari dan mengambil semuanya. Saudara, ini anggur yang ada di atas Bohemia, tanda bahwa kasih cinta Tuhan menguasai seluruh dunia. Mari kita angkat anggur ini. Kami berkata inilah cinta. Tapi ini juga adalah perjanjian yang baru. Kami berkata inilah Tuhan penetapan-Mu. Dan ini juga adalah tanda kami memasuki masa raja-raja. Terima kasih Tuhan. Gelora kami tidak akan pernah padam. Cinta kami tidak akan pernah habis. Di dalam nama Yesus kami meminumnya. Saudara angkat. Yang namanya air. Nanti sebelum saudara meminumnya, saudara ambil sedikit dan tahirkan buat dirimu sendiri. Dan saudara berkat dan saudara minta untuk ini adalah awal baru, di mana ini tanda dari 7 roh Allah yang akan mengurapi saudara, mencengkeram saudara, membersihkan dan menenggelamkan. Ingat dikatakan 7 roh Allah itu seperti aliran air yang keluar dari tahta Tuhan. Saudara, dan dikatakan ada yang memilih semata kaki, ada yang memilih sepinggang, ada yang memilih selutut, ada yang memilih menenggelamkan diri. Saudara, kita tidak mungkin di sini bikin air yang bisa kita tenggelamkan. Tapi ini di roh kita berkata, terserah saudara. Kalau saudara masih takut ngikutin Tuhan, saudara bilang, Tuhan sepinggang aja ya. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, ini waktunya tenggelamkan aku. Tenggelamkan aku. Tuhan, inilah lambang daripada ke-7 roh Allah. Kami berkata inilah waktunya. Kami mau ditenggelamkan. Kami mau ditenggelamkan. Tuhan Roh Kudus, Holy Spirit, kami mau tenggelam Tuhan. Holy Spirit. Saudara terakhir, saudara terima stiker tadi. Kata-katanya tertulis di situ, saudara bisa sama-sama dengan mulutmu mengatakan, inilah tahun penyempurnaan, tahun eksekusi, tahun di mana semuanya harus terjadi. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.